bulan April. Sekarang sudah April, Bapak Ibu. Ini bulan April itu berbuah bukti kemurahan. Berbuah bukti kemurahan. Kita buka di Roma 9 ayat 16. Jadi buah yang tumbuh atau buah yang dihasilkan dari kita, bulan kemarin kita sudah banyak belajar tentang buah-buah ya, bukan nama-nama buah, belajar dengan buah-buah. Itu sesuai dengan ayat Roma 9 ayat 16, pasal 9 ayat 16 ini dikatakan bahwa buah yang keluar dari kita itu berasal dari kemurahan Allah. Jadi bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, atau bukan karena usaha tetangga kita. Jelas ya? Semua yang keluar, yang berbuah dari kita itu karena kemurahan Tuhan. Kita bisa berbuah seperti apa, itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena usaha kita atau bukan karena tetangga kita. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu, janganlah kita bermegah diri. Ingat kembali Bapak Ibu Saudara, semua itu berasal dari Tuhan. Lalu kita baca di ayat sebelumnya, Roma 9 ayat 15. Bisa naik Mbak? Dikatakan sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itulah jadi Tuhan tidak bisa kita. Tuhan bermurah hatilah padaku. Tuhan kasihani aku. Katakan bahwa aku akan menaruh belas kasih dan kemurahan tergantung Tuhan. Misalnya kemurahan Tuhan ke Pak Matius beda dengan kemurahan Tuhan. Kita lihat, saya makmur tapi nggak begitu buat tahan. Jadi kita tidak memaksa. Nah, sekarang bagaimana caranya biar Tuhan itu melirik kita? Caranya gimana? Biar Tuhan itu di ayat 9 pasal 9 ayat 15 ini, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa, dan aku akan bermurah hati kepada siapa. Gimana caranya biar siapanya itu diri kita? Caranya gimana? Ini kan enak. Tuhan menaruh belas kasihan kepada Burema, dan Tuhan bermurah hati kepada Burema. Enak toh kalau dengarnya, atau katakan misalnya bermurah hati kepada siapa dan siapa disebut sendiri-sendiri. Itu caranya gimana? Caranya kita tengok di tema mingguan, minggu pertama. Bisa ditampilkan Mbak, tema mingguan. Jelas tadi ya, Tuhan bermurah hati kepada siapa dan kasihan kepada siapa. Kita di sini fokusnya mau jadi siapa, ini kata-kata siapa. Sesuai tema mingguan ini, hanya percaya. Caranya pertama, hanya percaya. Mungkin cara-caranya nanti bisa berlanjut di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti minggu akhir siapa yang bisa merangkum semua dapat hadiah door prize. Kalau sekolah minggu biasanya gitu.
nanti minggu pertama, minggu kedua terakhir yang bisa nanti minggu akhir apa? Dapat hadiah dari Bu Lisa 5.000 ya kalau sekolah minggu gitu. Oke. Tema mingguan ini hanya percaya. Satu tok, hanya percaya. Ini sering ya kita bilang percaya no. Tuhan tuh pasti bisa, percaya bersama Tuhan bisa. Tapi kata-kata percaya ini juga mudah untuk dilupakan. Saat ada masalah, dia langsung piye ki? Percaya pada Tuhannya sering lupa. Percayanya malah ke aku laku, Shopee Pay. Mudah itu percaya, mudah banget. Nah, ini di sini kita mau percaya. Percaya yang seperti apa? Kita buka dulu di Efesus 2 ayat 8. Saya bacakan Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita mau belajar di bagian ini, iman. Iman itu sama dengan percaya. Sering ya kita bilang, imanmu tuh di mana? Imanmu tuh di mana? Itu sama dengan percaya. Hal sepele sering diucapkan tapi sering dilupakan juga. Padahal kalau kita berdasarkan dengan iman, itu tuh dasar kita hidup. Dasar paling dasar kita untuk melangkah. Dasar paling dasar, sampai dasar, sudah dasar itu udah bawah ya. Paling dasar kita menjalani hidup. Kalau kita tidak punya iman, nggak tahu itu hidupnya kayak apa ya, lari ke kanan, lari ke kiri, ke depan, ke belakang. Kalau lari ke atas nggak bisa ya, kanan ke kiri. Ini kita mau belajar iman. Jadi kita diselamatkan oleh iman. Diselamatkan ini bukan karena diselamatkan, kalau kita bilang, wah untung gue diselamatkan dari kecelakaan, untung, bukan dari kematian, bukan hanya kematian ya, keselamatan itu bisa juga dari keselamatan masalah keuangan, bisa sekolah, bisa keahlian, bisa. Jadi kita tuh berada di atas rata-rata, kita nggak main yang di bawah, kita mainnya yang di atas, karena kita anak Allah. Kita buka lagi untuk lebih jelasnya. Dari tadi percaya itu percaya dasarnya, dasar itu apa? Ya Tuhan Yesus, kita anak Allah, amin. Sudah belajar ya, kita anak siapa ya? Sudah lama mungkin, saya ingatkan lagi, kita adalah anak Allah. Jadi kita harus percaya kepada Allah. Kita buka di Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana berakar. Apa gunanya kita harus berakar, kita juga sudah belajar. Jadi sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi bagaimana cara kita bisa berakar kuat? Itu karena apa? Karena Kristus ada di dalam hati, bukan usaha kita. Aku tak berakar kuatnya nggerongi tanah ben berakar, atau aku tak mendem di gereja biar berakar di gereja. Bukan, itu bukan usaha kita. Itu karena ada Kristus di dalam hati kita sehingga kita dapat berakar, tapi berakarnya di dalam kasih, tetap di dalam kasih. Kita juga sudah belajar kasih itu kasih yang bagaimana, kasih yang Tuhan berikan ke kita tuh kasih yang bagaimana. Kalau kita anak Allah berarti kita harus seperti Tuhan, kita harus memiliki kasih yang
seperti apa. Biar saya, bagaimana cara kita berakar itu karena Kristus ada di dalam. Bagaimana caranya Kristus di dalam? Kita percaya, memiliki iman. Dibolak-balik jelas ya, saya ulangi lagi ya. Yang membuat kita bisa berakar kuat di dalam Kristus karena Kristus ada di dalam kita. Lah bagaimana Kristus bisa di dalam kita? Karena kita memiliki yang namanya iman. Kayak kita bahas sekarang, belajar tentang iman atau percaya. Kok kita tidak percaya Kristus, ya percuma Kristus ada di dalam. Nganggur Kristusnya. Kalau sekolah minggu, saya ngajari sekolah minggu gitu. Kalau punya Kristus tapi tidak percaya, Kristusnya nganggur di dalam hati kita. Nggak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak percaya. Karena kita berakar di dalam kasih, tetap kasih. Kita harus memiliki yang namanya kasih. Susah kalau mengasihi yang tulus, masih namanya manusia. Aku mengasihi engkau Mbak Wahyu. Tapi jengkeli senengane iki lho. Jai M karak tau kumpul. Aku mengasihi Mbak Wahyu, mengasihi tapi dalam hati itu namanya bukan tulus, namanya mengasihi. Yo Mbak Wahyu, aku mengasihimu, nanti tak jajak ke bakso ya. Oh Pak Lurah, kita belum ke Pak Lurah. Apa ya Pak Lurah? Mengasihi. Jelas ya, kita harus punya Kristus dulu di dalam hati. Caranya gimana? Kita harus punya iman. Sehingga Kristus yang membuat kita berakar kuat. Oh, ini HP saya kok loncat-loncat terus. Terus imannya tuh bagaimana? Ini loh, baiknya Tuhan tuh di sini. Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan kita untuk aku akan memberkatimu, aku akan menyertai kamu asalkan kamu memiliki iman yang sebesar gunung merbabu. Enggak, saudara. Dikatakan dalam Matius 17 ayat 20, betul ya Pak Rema ya? Seingat saya Matius 17 ayat 20 mengatakan, kalau imanmu sebesar biji sesawi. Bapak Ibu pernah lihat biji sesawi? Kecil, saya aja baru pernah lihat itu 2 tahun yang lalu ya Pak Rema. Kita nyumbang, dapatnya tuh biji-bijian. Ini biji apa toh? Sampai bilang sampai rumah, Pi ini tuh biji apa? Tak baca lagi, ada gulungannya di dalam, biji sesawi. Kecil, Bu ambil satu tuh mesti nggak bisa, lengketnya ada 3, lengket 2. Kecil banget. Nah, Tuhan tuh, enaknya Tuhan tuh di sini loh, baiknya Tuhan. Kamu punya iman sekecil biji sesawi, kamu bilang pada gunung merbabu pindah. Merbabu di mana tuh Pak? Merbabu pindah Telogosari, bisa. Cuman iman sekecil di sini kita belajar, karena kita melupakan iman kecil tuh loh. Cuman iman kecil Tuhan tuh sudah mau berbuat sesuatu di hidup Anda, asalkan punya iman kecil banget. Nggak nuntut harus sebesar gunung merbabu atau gunung-gunung yang lain. Dikira endorse gunung merbabu kita. Cuman kecil. Kadang kita percaya kalau tidak lihat itu susah ya. Pernah enggak? Gini, Pak Matius pernah makan martabak Pak Badut Telogosari yang terkenal viral? Belum. Pecenongan pernah ya? Enak enggak Pak katanya Pak? Pernah dengar? Pernah coba Pak? Pernah. Untung Pak Matius pernah coba. Sekarang ya, kalau pernah Pak Matius pernah, Pak Badut belum pernah ya? Enak Pak. Percaya Pak? Percaya enggak Pak enak? Tenan, enak. Percaya, Pak Matius bilang percaya, tapi enggak pernah coba untuk beli terus dimakan. Enak tenan enggak? Belum pernah. Hati-hati Bu Marga nanti minta martabak Pak Badut nih. Bu Marga mana nih? Orang tuh kayak gitu. Jadi percaya, percaya. Percaya Yesus, percaya. Hanya sebatas percaya, enggak melihat. Tapi kalau Pak Matius, kilo Pak, jenenge martabak Badut Pak, ini namanya martabak Badut, makan Pak. Oh iya, enak, percaya. Nah, habis ini tak kirim Pak, biar ngerasain Pak. Percaya, baru percaya. Kalau manusia suruh yang belum pernah terlihat tuh susah. Banyak ya contohnya. Kita ambil di Nuh. Karena iman, tuntunan Tuhan, buat kapal. Besok banjir bandang. Saya juga belum pernah lihat yang namanya banjir bandang itu seperti apa. Banjir pokoknya kelap semua, dunia hilang semua. Kalau kita manusia
Opo yo tenan kapal. Tapi yang diperbuat Nuh apa? Tetap bikin, ngerakit. Karena Nuh tuh punya iman, percaya. Oh, Tuhan berkata, aku suruh bikin kapal karena mau ada air bah datang. Dinyinyirin sama netizen enggak? Kalau zaman dulu enggak ada bahasa nyinyir ya. Tetangganya bilang, kamu kenapa panas jinggrang kilo sampai sumuan, kok bangun kapal buat apa? Begitu banyak orang yang bilang sama Nuh, percuma ini panas, kamu tuh apa? Bahteramu besar sekali sampai tingkat-tingkat buat apa? Nuh berhenti enggak dengan nyinyiran orang? Enggak, tetap jalan, tetap jadi bahtera. Begitu bahtera siap untuk dihuni, datanglah air bah. Itu percaya sesuatu yang sudah terjadi, belum ada kan? Belum terjadi ya. Pak Rema juga minggu kapan tuh pernah bilang, pernah kesaksian di bulan Desember tahun lalu ya. Bisa ndak ini nyelesain tanggungan ini? Bisa ndak? Tapi kita berdua tuh kalau awal-awal menikah mumet sudah mikir gitu, panik. Tapi sekarang tuh kita sedang tahap belajar menjadi yang lebih baik ya Pak Rema ya. Bisa ndak? Lo bisa ketutup, ndak pakai mikir nutupnya, ada aja selesai. Sisa ndak Pak? Sisa ya waktu ya? Masih sisa buat jajan mie ayam Jakarta, suka Adrit mie ayam Jakarta. Percaya akan sesuatu yang belum terjadi. Kok manusia tuh seringnya gini, apa iso kilo deadline bayar. Saya tuh sering kok pas gitu nggoda Pak Rema gini, Pi, 2 minggu lagi Pi, piye, ayo. Aplikasi foto cekrek jadi loh Pi dibayar minggu ini, ndak perlu. Itu karena ndak ada iman, kok guyonan saya seperti itu sama Pak Rema. Pak Rema hanya menanggapi, tenang, 2 minggu. 2 minggu itu hari yang lama, katanya waktu yang lama. Tenang. Ada ketutup sebelum deadline itu sudah selesai semua tanggungan. Itu karena kita berdua percaya. Berdoanya enggak pakai gandengan. Kita enggak pernah gandengan berdua. Kalau kita berdoa gandengannya berempat soalnya. Bersatu, doanya yang dituju satu. Jangan doanya bareng-bareng. Saya minta doa jalan-jalan ke luar negeri. Pak Rema doanya nutup kebutuhan misalnya. Ndak klop, Tuhan bingung, iki suami istri sing dhisik. Masa mau dihompimpa ndak mungkin. Jadi kalau mau berdoa, mau untuk suami istri harus sepakat tujuannya apa, kejar terus itu. Jangan nyimpang. Kadang-kadang pernah sih kalau berdoa, ayo Mi kita berdoa. Pak Rema untuk ini ya. Dalam hati itu setelah Pak Rema waktu berdoa gini, dalam hati ya, berdoa sendiri saya tuh pernah, Tuhan, Bu ya gini Tuhan. Jadi Pak Rema berdoa, saya berdoa. Ngintil itu Pak Rema berdoa. Katanya kalau doanya pendeta lebih manjur. Jadi saya ngintil di belakang, ikut. Siapa tahu ketarik juga yang saya doakan. Jadi percaya, belajar untuk percaya. Ini simple, sering diucap, tapi sering untuk dilupakan. Simple aja. Ini saya Pak Rema, kalau boleh saya buka, Pak Rikal, Bu Septi sedang berdoa sesuatu akan datang di bulan depan. Dan kami percaya bulan depan itu bulan yang luar biasa. Amin, Pak Rikal. Karena kita punya iman kita bukan biji sesawi, lebih dari biji sesawi. Apalagi kita sudah belajar banyak, seharusnya kita memiliki imannya yang lebih dari biji sesawi. Lebih besar dikit lah, sebesar biji aceh lah, jangan biji sesawi, biji kecil banget, besar biji aceh. Ada lagi contoh, pernah dengar kisah runtuhnya tembok Yeriko dengan apa? Digempuri. Nah, muter-muter 7 kali sambil sorak-sorai memuji Tuhan. Saya tuh sempat pernah bilang sama Pak Rema, Pi, aku kepengen punya rumah di Semeru. Pak Rema gini, wah gini mesti kamu bilang gini, mesti dia habis survei. Pak Rema tuh tahu. Tapi kayak Pi, harganya tuh heboh soalnya kalau di Semeru gitu ya. Saya sampai mikir gini, karena semalam itu kemarin saya belajar ini, tembok Yeriko aja bisa runtuh. Wah, rumahku tak puteri aja. Tak puteri 7 kali. Tapi habis itu saya survei lagi tuh bingung muterinya tuh gimana. Kalau kompleks kan nggak bisa ada puteran. So puteran ini sak kompleks, malah nanti yang dapat sekompleks aslinya. Apa tak puteri aja rumah yang di Semeru gitu ya. Itu iman.
cukup muteri aja, ndak ada yang bawa palu loh waktu itu. Muter hari ke-7 dia runtuh. Itu iman yang belum kelihatan tapi mau dilakukan. Jelas ya, sampai sini saya ingatkan lagi, ini kita tidak belajar tapi saya ingatkan berapa pentingnya iman. Karena ini kita sering lupa, kalau begitu kita kena masalah langsung lupa. Lebih seringnya kalau kita punya masalah keuangan, iman ini cepat hilang. Waktu kemarin itu saya ikut MK di Karanganyar, Bu Rusamaji pernah bersaksi ya Bu. Ada kebutuhan mendesak, adiknya Bu Rusamaji, adik sama Bu Rusamaji punya kebutuhan atau kakaknya Bu Rusamaji. Yang Bu Rusamaji tetap berdoa, tembus. Nah adiknya ini belum berdoa, tapi sudah cari kemana-mana, jadi udah bingung, panik dulu. Nah ya itu kok panik dulu, aku kilo santai Bu Rusamaji, ikutlah seperti Bu Rusamaji, ada kebutuhan santai berdoa. Nanti Tuhan kirim, bukan turun dari langit, Tuhan kirim. Tuhan bisa menggerakkan siapapun juga ya. Ada yang enggak kepikir aja bisa. Iman, miliki iman. Jangan sebesar, walaupun Tuhan menghargai iman Anda sebesar biji sesawi, tapi kita anak Allah iman kita harus melebihi biji sesawi. Jangan mau yang kecil-kecil, kita mainnya kan yang sekarang yang atas, jadi jangan pakai yang bawah-bawah. Karena kita anak Allah. Harus memiliki iman yang melebihi biji sesawi. Kalau saya bilang sekarang melebihi biji sesawi, imanku melebihi biji sesawi. Setelah kita memiliki iman, nah ini yang penting Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar iman. Kita buka dulu di Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saya tuh nggak tahu ya, dari kemarin kalau baca gemetar kok jadi gementar, ada tambahan N di mata saya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Bapak Ibu sudah percaya kalau Allah itu ada satu saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yang percaya kalau Tuhan hanya satu itu bukan cuma kita loh manusia. Setan pun juga percaya loh. Hati-hati. Apa bedanya kita dengan setan? Yang bisa jawab dapat 50.000. Nanti minta Pak Rema tapi. Apa nih? Kok sama-sama percaya Tuhan yang satu? Dok, dampingannya setan juga percaya. Bedanya kita sama setan apa? Ini nanti ada runtutannya dengan iman percaya kita. Kita buka dulu di Yakobus 2 ayat 20. Jangan sampai Anda salah untuk memilih. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi tugas kita tidak hanya percaya, tidak hanya ndonga tok, tidak hanya baca Alkitab tok, bukan hanya berdoa saja, tetapi kita harus bisa melangkah. Karena percaya tanpa ada perbuatan itu kosong. Nah, di sini bedanya kita sama setan. Kalau kita anak Allah, berarti pilihannya kita kan percaya sama Allah. Setelah kita percaya, Allah tuh memberi pilihan. Baik toh, Tuhan itu tidak pernah memaksa Tuhan. Saya baru tahu ini kok Tuhan itu tidak pernah memaksa, itu belajar dari Pak Rema waktu kapan hari. Oh iya betul ya Pak. Tuhan itu tidak pernah memaksa kita. Setelah kita percaya, kita punya dua pilihan, mau melakukan atau tidak. Kalau mau melakukan, go jalan, maju, lakukan. Nah di sini bedanya sama setan. Setan itu memang percaya Allah itu satu, di Alkitab ada, saya cuma belum catat ini.
Ya, kita mengakui kalau Allah itu hanya satu, tetapi setan jelas-jelas tidak akan pernah melakukan perintah Allah. Nah, di sini pilihannya manusia, mau percaya dan melakukan atau hanya percaya saja. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah percaya tapi tidak melakukan, berarti sama saja dengan jawab sendiri, saya tidak mau jawab. Hati-hati ya di sini. Saya juga tertegur waktu bikin draft khotbah ini. Wah iya ya, kalau aku cuma mengadakan percaya tok tapi saya tidak mau maju, berarti kan sama saja dengan perbandingannya tadi. Di sini manusia semua kan, manusia yang diselamatkan kan. Berarti setelah percaya harus melakukan. Kalau tidak melakukan hanya percaya saja, berarti sama dengan titik-titik. Dijawab sendiri, direnungkan sendiri. Saya kaget waktu baca ini, wah iya ya, kok tidak melakukan ya. Jadi di sini saya ingatkan lagi ya, harus memiliki iman dan kita harus maju. Contohnya, Bapak Ibu pernah lihat orang terjun payung? Parasutnya sebelum terjun itu parasutnya saya kan sukanya lihat yang Discovery, oh cara terjun nanti di pulau mana gitu. Kalau mau terjun itu penerjunnya ngecek dulu parasutnya, dicek aman enggak, ada yang bocor enggak, talinya kencang semua enggak. Kadang sampai dicek mereknya. Wah, Jerman punya, awet, kuat, Jerman soalnya. Waktu apa sih namanya? Yang pemandunya sudah siap-siap mau terbang nih, sudah mau terjun, dipakai parasutnya semua. Mau terjun enggak? Gitu loh. Mau terjun sama dengan kita. Kalau sudah percaya, oke percaya parasutnya kuat, buatan Jerman, tali kencang, semua aman. Tapi kayak cuman gini-gini loh, nggak mau terjun sama, percuma. Jadi kita tuh cuman percaya tok, tapi nggak mau turun terjun, tidak ada actionnya. Kita pun sudah belajar tentang action juga ya, bagaimana caranya. Harusnya kita sudah mudah ini, karena kita sudah belajar banyak hal. Actionnya seperti apa? Kita juga udah belajar. Kita punya iman, kita harus melakukan. Jangan cuma seperti terjun payung, enggak terjun namanya bukan terjun payung, terjun patung. Berani langsung terjun, selamat enggak? Selamat. Mungkin ada beberapa yang tidak selamat karena terbawa angin, tiba-tiba ada angin. Selamat tapi enggak tahu itu turunnya ada di mana, harus dicek-cek lagi. Tapi kebanyakan selamat karena dia mau percaya dan melakukan. Terjun. Kadang kita sering keblingernya juga di sini. Aku sudah berdoa, aku sudah bahasa roh, tapi kita tidak mau melakukan. Saya sering dulu ya gini, Tuhan, aku sudah berdoa, aku tuh kepingin punya kerja sampingan selain dapat gaji dari kantor. Waktu itu gara-gara cuman beli cireng. Kok enak ya? Caranya apa ya? Saya buka YouTube. Oh gini. Bikin dulu, nggak ada ide mau jualan, nggak ada ide. Bikin, makan beramai-ramai, enak ya. Terus kakak saya bilang, loh kamu bikin buat jual loh bisa. Oh iya ya. Terus waktu malam Tuhan, aku mau bikin cireng mau tak jual. Berdoa, nanti laku, laris. Buatan pertama sekian pack habis. Saya juga bukan cuma berdoa aja, besok kulaan, beli tepung dan lain-lain, masak. Tapi waktu bikin kuahnya ada yang ngomong, itu kayak gitu biasa-biasa aja, kasih ini. Tuhan tuh naruh bilang gitu, itu rasanya gimana ya, kasih ini. Manut saya ke warung sebentar, Bu ada ini, ada kasih, bukan dikasih borak kan aman, kasih ini loh biar enak, kasih. Bikin jadi waktu itu pertama kali jadi berapa ya Pak ya? 25 pack ya. 25 pack. Saya posting lah. Ready cireng biasa, kenyal-kenyal enak, bukan kenyal-kenyal empu ya, kenyal-kenyal enak. Asin, gurih, kriuk-kriuk. Promonya langsung itu ada saudara, 25 pack habis. Itu karena
karena saya sudah berdoa, saya percaya, lalu saya melakukan, jalan, lakukan. Jual semua, dapat uang semua. Bisa jajan. Tujuan saya punya uang, bisa jajan bersama anak-anak dan suami. Bukan hidup untuk jajan ya, saudara-saudara. Ada beberapa cireng. Makanan dia lagi bikin ini. Oke Mbak, masukkan, maju. Pertama, habis. Bisa juga. Jadi kita berdoa, jangan khawatir, pasti Tuhan itu beri ide yang tidak terduga. Pertama, cuman ini, simple. Berapa kulaan, sekian ribu, hasilnya ratusan ribu, baiklah dihitungkan seperti itu. Tapi waktu kita melakukan, pasti ada ide dari Tuhan. Dan ini ganti ini ganti ini diharmoniskan sama ini. Kalau ide dari Tuhan, tidak mungkin idenya buruk ya, pasti baik. Langsung muncul ide lagi. Sampai sekarang ada menu baru, jus di atas, nanti bisa ditengok rame-rame semua, langsung diambil jus terbaru. Asli dari buah tanpa esen sama sekali, gula murni. Ada yang terbaru. Itu tuh cuma simpel. Saya beli manisan ceritanya, taruh di kulkas, tidak dimakan-makan ya. Ini boleh dimakan. Minum ini seger ini. Wah ya, bikin besok minggu, bikin. Kok udah deket sama Tuhan, doa sama idenya tuh celing. Teman, lakukan, jangan stop di berdoa dan baca Alkitab aja. Kita harus gerak, tubuh kita harus gerak biar sehat jasmani dan rohani. Tuhan nanti di jalannya kita pasti ada ide. Jangan khawatir, saya sakit dengan yang saya alami, saya bukan. Dan ibu siap dari pemikiran kita. Amin Bapak. Dengan satu kesaksian pernah saya sampaikan ke siapa yang saya dan keluarga bapak ibu saya, papa saya dan keluarga bapak ibu saya. Nah saya itu tidak pernah ibu mertua, saya tidak kayak sinetron bapak. Jadi kesaksiannya seperti ini ya, dari 3 tahun yang lalu ya Bib. Papa mama saya, kalau bapak ibu orang yang tidak kuat apa-apa. Pak Rema sedang berbuah, berkat berbuah di Superindo kasir. Lah papa di mana? Ma aku petok, cuman bilang gitu. Bingung. Lah papa posisi di mana? Pemalang. Yang pernah luar kota, Pemalang, Jalan Pantura seperti apa jelas ya, tahu ya. Pak Matius tahu ya Pemalang. Kalau tidak dikasih titik bisa nemu enggak? Pak Matius aku di Pemalang. Enggak tak kasih Sherlock bisa ketemu Pak. Karena itu harus kencang. Pantura ya Pak namanya ya. Pantura tuh ngebut truk bis. Ma aku petok. Lah papa di mana? Ma aku petok. Aku Pemalang. Pemalangnya aja enggak jelas ya, bilang Pemalang atau Tegap Memalang. Kan sudah enggak kuat banget.
Parema bingung. Pulanglah ke sini. Iki papa ini. Yang dilakukan bapak sama ibu saya, jemput sekarang. Bapak Panani sekarang, jemput sekarang. Nah, yang saya heran, saya baru sadar, lah kok saya tuh kok dikabari, Mi, iki papa di Pemalang nggak bisa jalan, mobilnya gini-gini, papa kayak sakit. Kan saya bisa nyetir ya Bapak Ibu. Lampaknya saya langsung naik mobil. Ayo Pi, ketemu di sini tak jemput. Kita cari orang yang bisa nyetir truk. Enggak, saya, aduh Pi ya Pi. Saya telepon kakak saya. Pak Mas juga nemuin kakak saya. Kakak saya malah nggak ada solusi apa-apa, nangis, ambruk, lemes, tidak bisa apa-apa. Duh kipis. Akhirnya karena Bapak Ibu bilang jemput sekarang. Pak Rema pergilah, saya ajak Om, iki papa gini, wes mangkat. Om mangkat bisa nyetir truk, ora iso. Tenang, koncoku gitu. Jemput, kita berempat jalan. Jalan yang namanya Pemalang, pikir-pikir, Pemalangnya sebelah desa Omku. Coba papa ditelepon suruh Sherlock. Dia telepon, papa bisa Sherlock. Cepat aku ki dan dipetuk aku meh mati. Kayak tambah sok. Wow, papaku mati kan gitu. Saya tuh bingung dimarahin. Om, iki piye papa ndak mau bilang di mana ndak bisa Sherlock. Terus diem semua. Omnya diem, berempat diem. Kok bahasa roh saya bilang. Ya bahasa roh. Pak Rema tetap nyetir nih. Terus Pi keluar Pemalang sampai salah keluar tol ya Pi. Salah keluar tol saking paniknya masuk lagi keluar tol Pemalang. Terus keluar tol Pemalang lewat jalan Pantura, aku bilang lewat jalan truk aja, jalan kota. Kalau kota pasti papa enggak pakai lewat kota, lewat jalan truk, telusuri lewat truk. Apalagi lewat jalan truk itu kan ngebut truknya, truk trailer, truk macam-macam. Yang mana Tuhan? Aku sana nemuin papaku tuh di yang mana? Dalam hati cuma bilang bahasa roh. Sampai gelap. Bayangkan kalau mobil mogok, kalau orangnya sehat mesti gini-gini ya. Ini orangnya sakit di dalam mobil mogok, gimana caranya ketemu? Tapi saya di sini percaya kalau Tuhan pasti nemuin, dan saya action, jalan cari walaupun saya nggak tahu papa ada di mana. Jalan cari. Tuh jalan. Oh, kilo sah papamu. Bukan. Dalam arti bukan Om, terus sampai pada titik Om belok, itu mobil papa. Tenan ra, engkau salah, mobil papa. Puter balik, saya juga enggak jelas itu mobilnya papa atau enggak, karena itu posisi udah gelap kok, Pantura gelap gitu lah. Papa tuh sudah di pinggiran jalan. Puter, begitu Pi puter. Rema puter, terus wah iya tenan ketemu. Itu loh, percaya terus action, jalan pasti ketemu di jalan Pantura yang seperti itu. Enggak, papa nggak bisa Sherlock, nggak mudeng Sherlock, bisa WA tapi nggak bisa Sherlock. Ketemu karena aku percaya, karena saya percaya, Pak Rema percaya, kita berdua action, ayo langkah kita cari dulu, pasti Tuhan tunjukkan. Ketemu, posisi papa itu sudah nggak pakai baju, celananya dilepas, sabuknya, tidur, lemes sekali, nggak bisa ngomong. Saya tambah panik. Pi, ini kok perjalanan ke rumah sakit yang kita lihat pertama itu tuh jauh, persis di luar, keluar tol Pemalang tuh jauh kok dari posisi ini. Ternyata papa itu keluar Tegal, nyuk, berhenti di situ. Jadi sama aja ketemunya terusnya di Tegal bukan di Pemalang. Piye wis jalan dulu Pak Rema, wis jalan dulu. Om saya sama temennya naik truknya papa yang besar, truk box gede gitu. Saya Pak Rema bertiga. Tuhan, ini rumah sakit sana jauh. Lah kok tiba-tiba tuh jalan berapa meter? Pih, itu rumah sakit yang kita lihat. Oh ya Mi, kita belok, langsung tak belokin. Ternyata itu bukan rumah sakit yang kita lihat, ternyata ada dua rumah sakit. Jalan berapa meter, langsung tak masukkan GD, diinfus, papa sudah tidak bisa apa-apa, enggak sadar, merem terus. Sampai jam 12 malam ya Bi ya. Sampai jam 12 malam. Yang lucunya tuh di sini. Itu kalau benar-benar kita enggak pegang Tuhan, enggak percaya, sudah enggak tahu bagaimana. Diinfus selesai. Ini gimana? Papa perlu oknam enggak? Oh pulang aja enggak apa-apa. Soalnya kalau oknam di sini harus pakai BPJS, BPJS, oh banyak gitulah. Yaudah pulang, bayarnya berapa? Rumah sakit itu nulisnya rumah sakit pakai nota biasa. Aku udah ini Pak, cek.
Ini enggak beres karena notanya tuh pakai tulisan tangan. Infus ini sekian, di total habis hampir 500. Bu, ini yang harus dibayar. Oke, saya keluarkan ATM. Maaf Bu, karena sudah malam nggak ada yang jaga ATM. Nah terus kalau mau bayar gimana? Pakai cash aja. Kalau cash saya kurang gimana? Saya tadi itu sudah mulai jengkel. Ini mesti ada permainan di rumah. Masa notanya pakai tulisan tangan? Nggak bisa Bu, harus cash Bu. Bentar ya Mbak ya. Kalau cash saya ada, tak kasih cash. Kalau nggak ada, bagaimana caranya biar saya bisa bayar pakai kartu? Nah hitung, sabar ya Mbak, sudah malam-malam. Dihitung uangnya tuh pas buat bayar. Oke, untung Mbak ada pas buat bayar. Saya bilang, Pi masih punya cash. Pak Irma bilang, masih, tenang. Kita pulang ke Semarang, perjalanan ke Semarang pulang. Pi harus isi tol dulu sama beli bensin dulu. Ya, pas isi tol, saya tuh ngerogoh gini loh. Uang isi tol Mbak sekian. Tak bayar. Tapi beli bensin ada Pak Irma juga beli bensin, berangkatlah pulang. Terus dipikir-pikir di jalan, tadi kan uangnya sudah habis buat bayar semuanya di rumah sakit pakai cash ya, kok kita masih bisa bayar beli tol sama isi bensin? Itu loh yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Saya tuh ingat, kok bisa ya Pi, ini kok kantong ada uang aja, padahal saya sudah gini loh, kantong tak keluarin. Mbak ini cash saya, dompet tak buka, ini cash saya segini, hitung Mbak, yang hitung nggak sampai receh-receh gitu. Nah kok pas bayar mau isi tol ada, Pak Rima pas isi bensin ambil kantong ada. Kita berdua juga bingung kok bisa ya. Itulah karena kita punya iman yang lebih besar dari biji sesawi dan kita mau melakukan. Tuhan pasti buat di luar dugaan kita. Kok Tuhan buat rencana dalam hidup kita tuh bukan yang sederhana, tapi yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Sekarang dari kita bukan pesulap, saya dan Mbak Rima bukan pesulap, tapi di kantong ada uang. Sampai Semarang dengan selamat tanpa ada keluar uang lagi. Akhirnya Papa dibawa ke rumah, besoknya saya bawa ke Dr. Cipto, di Oknam di Dr. Cipto. Kok saya enggak punya iman, saya enggak diajari sama bapak ibu saya bagaimana caranya beriman, dan suami saya caranya beriman. Karena jujur Bapak Ibu, saya mulai bisa mengenal Kristus sekali. Saya benar Kristus yang benar, bagaimana kita harus berbuat, bagaimana setelah saya masuk di keluarga bapak dan ibu saya. Enggak pernah ngajari ibu saya sama bapak, kamu gini loh Mbak, kamu harus gini, enggak pernah. Contohnya mereka tuh sehari-hari bagaimana bapak ibu saya, tak contoh, oh bapak ibu gini bisa ya, bisa. Ditambah dari suami saya ditekan, waktu saya mau mundur tekan lagi, maju lagi, mundur sama suami saya. Mulai sekarang enggak pernah, ya pernah yang namanya manusia pasti bingung, takut ada, tapi tidak separah-separah dulu. Itu kesaksian yang sangat luar biasa ya. Kalau saya tidak memiliki iman, entah saya bisa bertemu atau enggak ya saya enggak tahu. Tapi karena saya memiliki iman, saya mau jalan, nekat, ayo Pi, jemput papa, ayo kita jalan cari ketemu. Dan belakang-belakangnya pun sudah Tuhan sediakan. Jelas ya Bapak Ibu, saya sudah memberi banyak contoh, saya sudah ingatkan. Miliki iman dan lakukan. Iman dan lakukan. Kalau memiliki iman tapi Bapak Ibu sudah tidak melakukan, berarti sama dengan tadi saya juga sudah jelaskan. Jangan sampai kita sama dengan titik-titik itu. Amin.